Ada teman saya pernah bilang kayak gini, kenapa ya saya baca tuh merasa bosan, kemudian tiba-tiba baca ketemu bosannya lagi. Alhasil kami diskusi sekitar 2 sampai 3 orang, ternyata penyebab pertama rasa bosan membaca itu adalah tidak ada temannya. Mungkin semua orang bisa baca di mana saja, tapi kalau dia membaca sebuah buku belum tentu bisa di mana saja. Kadang kalau kita yang paling sering didengar itu ketika kita bawa buku di tempat umum, pasti mereka ngira sepinter gitu. Ada beberapa istilah konotasi negatifnya. Palembang Bukparti berusaha untuk menghapuskan itu. Welcome back to Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi. Aku Meita akan menemani teman-teman semuanya beberapa waktu ke depan bersama narasumber-narasumber spesial kita, tentunya dengan banyak inspiratif lainnya. Nah, jangan lupa teman-teman tetap saksikan di video-video lain kita di channel YouTube kita di Palkomtek Opi Mall, dan untuk info kursus bisa langsung di Instagram kita di @palkomtekopimall. Nah, langsung aja ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari dunia literasi nih ya. Langsung aja, salam kenal Kak Riyadi. Oyat, halo. Boleh kenalan dulu Kak, mungkin ada Palkomters di rumah yang belum tahu. Oke, jadi kenalin buat yang belum kenal, nama saya Riyadi. Namun teman-teman tuh biasa panggilnya Oyat. Iya. Dan itu di luar nama asli. Kebetulan kalau untuk kesibukan sekarang saya mengajar, jadi guru bahasa Indonesia gitu. Kemudian aktif di beberapa organisasi gitu. Salah satunya Palembang Bukparti gitu. Oke, berarti memang senang di bahasa ya Kak ya. Oke, sebelumnya aslinya orang mana Kak? Kalau asli orang Palembang. Palembang, emang udah dari lahir di Palembang juga? Iya, dari lahir sampai sekarang di Palembang gitu. Oke, sekolahnya di Palembang terus ya? Sekolahnya di Palembang terus. Oke, nah sebelumnya nih Kak ya, kita kenalan dulu nih, kenapa sih sebenarnya Kak Oyat itu tertarik sama bahasa? Karena biasanya kan cowok-cowok nih teknik gitu kan. Nah, kenapa kalau Kak Oyat pilihnya, Oyat nggak apa-apa ya Kak Oyat manggilnya ya? Kak Oyat sukanya di bahasa? Sebenarnya kegemaran sih dengan bahasa, kegemaran. Jadi kalau kita kilas balik ke masa kecil, yang pertama kali diajarkan adalah bahasa, yaitu bahasa ibu. Nah, dari situ mulai terangsang gimana dulu waktu kecil sempat kesulitan berbicara. Jadi untuk berbicara, untuk berkomunikasi sama orang itu terkendala. Jadi ada rasa ketakutan. Alhasil untuk memecahkan masalah itu, dari SD, SMP, SMA, aku mulai tertarik untuk belajar tentang bahasa Indonesia gitu. Tapi sebelumnya pernah di SMK juga kan Kak? Iya, SMK di Negeri 1 jurusan pemasaran. Iya, pemasaran. Nah, pemasaran tentunya kita harus berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, kenapa nih Kakak nggak menekuni di komunikasi? Sebenarnya kalau ngelangkahnya ke universitas, yang dicari di universitas itu adalah sastranya. Nah, sedangkan di Palembang belum ada jurusan sastra Indonesia. Masih berkaitan dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Alhasil ngambil jurusan itu. Kalau notabene dari SMK kemarin harusnya ngambil fakultas ekonomi, karena pemasaran berkaitan dengan bisnis dan manajemen. Ada keraguan di sana ketika ingin mengambil ekonomi, sebab yang tertarik kan saya lulus tahun 2016 SMK, kemudian kuliahnya di 2019. Ada jarak waktu di sana beberapa tahun. Nah, dari tahun itu, dari lingkup kerja, alhasil tertarik di dunia sastra. Makanya saya nggak ngambil di bidang ekonomi, pindahlah ke bahasa dan sastra Indonesia gitu. Oke, nah kan tadi kata kakak, kalau kata kakak tadi aktif juga di beberapa komunitas nih ya. Biasanya komunitas apa aja Kak? Kalau sejauh ini yang paling aktif itu biasanya di seni, kemudian fotografer, dan terakhir klub buku. Itu pasti gitu. Iya pasti itu ya. Karena kan tadi kakak juga baca buku gitu ya. Iya, kalau untuk kakak sendiri, selera buku atau selera bacaannya kemana arahnya Kak? Kalau selera baca sebenarnya hampir semuanya selera. Namun kalau dirujukan pada satu jenis genre, mungkin novel. Novel ya Kak. Cerita-cerita apa nih yang paling so pasti ada buku pertama nih ya yang paling kakak senang atau yang diingat terus sampai sekarang, itu buku apa Kak?
Kalau buku yang paling diingat yang pertama kali itu adalah Bumi Manusia. Bumi Manusia, perjalanan si Minke. Nah, dari buku itu mungkin pada saat saya punya buku itu kan pinjem dengan teman. Jadi bacanya itu baca sekilas, balikin lagi, kemudian dipinjam lagi suatu, dan alhasil dari beberapa pulang pinjam gitu ambil buku-buku lain juga. Jadi bacanya itu kalau dulu tidak terlalu fokus pada satu buku harus dihabiskan, enggak, tapi dikasih mungkin hari Senin buku ini, hari Selasa buku ini, dan Rabu buku ini gitu, pindah-pindah. Tapi kalau untuk sejauh ini buku yang paling berkesan itu adalah Bumi Manusia. Oh, yang paling berkesan gitu. Apa istimewanya nih Kak sampai berkesan tuh? Perjalanan dari Minkenya. Jadi kayak masa kolonial gitu kan, kita belajarnya dari pendidikan, ternyata kalau di dalam novel itu berbeda gitu. Ada beberapa hal-hal yang tidak tercantumkan dalam dunia pendidikan gitu. Oke, itu dari teman berarti ya. Itu pertama kali buat Kakak seneng ngebaca gitu. Iya. Itu kapan tuh Kak? Mungkin setelah 2017. Oke, berarti setelah lulus SMK ya. Iya. Sebelumnya apa senang baca buku juga atau enggak? Kalau dulu buku cetak tuh pinjem-pinjem. Jadi main ke perpustakaan cuman waktu setengah jam, baca keluar. Jadi memang benar cuman baca doang gitu. Oke. Ini kita ngomongin komunitas nih Kak. Kan Kakak juga gabung nih katanya di Palembang Book Party. Itu kan tahun berapa tuh Kak bisa ada di Palembang? Karena kan ada yang pusatnya di Jakarta ya kemarin ya. Nah, itu kapan di Palembang ya Kak? Kalau di Palembang itu aktifnya di bulan Februari. Namun grup WhatsApp-nya itu sudah terbentuk di sekitar Desember 2023. Nunggu biar ada penggeraknya, kumpul-kumpul, ternyata nggak ada juga. Sampai tiba di bulan Februari. Alhasil saya dan beberapa teman-teman itu memulai untuk melakukan kegiatan tersebut. Walaupun pada hari itu kami bingung mau ngapain. Karena kalau kita merujuk pada pusat yaitu Jakarta, mereka nggak hadir di Palembang untuk peresmian regionalnya. Jadi memang benar-benar Palembang Book Party itu dia organik, berjalan sendiri. Bahkan pada hari itu nggak ada istilahnya itu moderator, nggak ada istilahnya ketua. Pokoknya di posting di Instagram, kemudian yang bisa hadir hari itu ya hadir gitu. Oke. Dan awalnya untuk terbentuknya nih apa yang melatar belakangi sampai Kakak dan teman-teman untuk ayo kita buat gitu? Apa tuh? Sebenarnya simple. Jadi ada teman saya pernah bilang kayak gini. Kenapa ya saya baca tuh merasa bosan, kemudian tiba-tiba baca ketemu bosannya lagi. Alhasil kami diskusi sekitar 2-3 orang. Ternyata penyebab pertama rasa bosan membaca itu adalah tidak ada temannya. Nah, dari pemikiran itu bagaimana caranya kita menimbulkan rasa baca, bahwasanya kita baca itu tidak sendirian gitu. Alhasil terbentuklah Palembang Book Party itu. Awalnya kalau nggak salah sekitar orang 9 yang hadir. Di pertemuan kedua 4 orang gitu. Nah, alhasil ya sampai sekarang gitu masih berjalan. Kalau sekarang sih kalau lihat dari Instagramnya alhamdulillah ya udah banyak kegiatan-kegiatannya juga. Dan sebenarnya Kakak dan teman-teman tuh apa sih visi misi utamanya sampai kayak selain dari biar ada teman membaca, karena kan memang ada beberapa orang yang membaca itu harus tenang, harus sendiri gitu kan. Nah, apa visi misi utamanya dari komunitas ini? Kalau Palembang Book Party itu Palembang Book Party sendiri punya satu visi, yaitu normalisasi membaca di tempat umum. Jadi kita tuh lagi mencari cara bagaimana cara menormalisasikan membaca di tempat umum, khususnya pada objeknya itu buku. Mungkin semua orang bisa baca di mana saja, tapi kalau dia membaca sebuah buku belum tentu bisa di mana saja. Kadang kalau kita yang paling sering didengar itu ketika kita bawa buku di tempat umum, pasti mereka ngira sepinter. Gitu. Ada beberapa istilah konotasi negatifnya. Palembang Book Party berusaha untuk menghapuskan itu. Oke, dan ternyata memang kalau dilihat-lihat ternyata banyak anak muda yang suka membaca juga gitu kan Kak ya. Tapi memang aku pribadi sih kalau misalnya baca ya kalau dulu mending di kamar gitu ya. Karena kan kalau misalnya di jalan juga ya dilihatin orang pasti kan. Nah kemarin itu kalau nggak salah aku lihat juga di Instagramnya ada baca di LRT juga ya. Benar itu sekali. Keren tuh. Itu awal mula siapa yang punya ide tuh Kak?
Kalau membaca di LRT kemarin itu kolaborasi sama sepupunya kita, sepupu Palembang Book Party. Itu book club asli Palembang namanya Kelana Book Club. Nah, jadi kita berkolaborasi berdua. Bagaimana caranya? Aneh, pemanfaatan transportasi umum gitu. Sempat berencana di Transmusi, sempat berencana di Ketek atau transportasi sungai di Palembang. Nah, ternyata yang paling cocok itu di LRT. Kemudian untuk yang saya senangi pada saat itu adalah support dari LRT-nya. Jadi mereka, oh silakan Kak baca di sini. Siapa tahu bisa memberitahu masyarakat Palembang bahwasanya di LRT pun bisa membaca gitu. Karena kalau dilihat di LRT itu sendiri ada pojok baca. Nah, sangat disayangkan apabila pojok baca itu tidak ada pembacanya. Alhasil kita melakukan kegiatan tersebut gitu. Keren. Jadi itu sekilas kecil ya tentang komunitasnya. Dan kita tahu juga kan Kak ya, sekarang ini mungkin banyak orang yang bilang generasi sekarang itu minim membaca. Padahal sebenarnya kalau dikumpulin banyak juga yang senang baca, cuma mungkin nggak ada tempatnya. Nah kan kata kakak tadi awal mula ada 4 orang yang datang. Dan kalau lihat dari Instagram serame itu awal mula bisa gitu tuh gimana Kak? Karena kan susah pasti yang ngumpulin orang gitu kan. Kompak cerita-cerita, baca buku, bertukar pikiran. Nah itu gimana Kak? Jadi seperti yang saya pernah bilang di awal tadi, bahwasanya Palembang Book Party ini dia organik. Kadang kalau sekarang itu penggeraknya atau gate-nya itu sekitar orang 11. Jadi orang 11 ini pun kadang bisa di minggu, kadang enggak. Nah, ketika kita bikin agenda pertemuan, contohnya mungkin 2 minggu lagi. Nah, mereka itu memang tidak tahu harus ngapain di sana. Jadi kami cuma merencanakan bahwasanya mencarikan tempat yang nyaman untuk mereka baca, kemudian memastikan tempat itu bisa dipakai, dan kami benar-benar tidak tahu berapa nominal yang bakal hadir. Kalau kita merujuk pada list grup, pernah suatu ketika itu list di grupnya hanya 10 orang. Alhasil pada hari H itu kurang lebih 30 orang yang datang pada hari itu. Nah, kita tidak ada persiapan, bahkan untuk moderator pun dipilih pada hari itu. Gitu. Memang Palembang Book Party ini organik, jadi kita tidak mengekang seseorang harus, oh kamu join ke kita harus ikuti semua aturan A, B, C, D, kamu harus setiap datang minggu, enggak. Tapi karena kita bergeraknya pada bidang hobi atau kegemaran membaca sebuah buku, alhasil bagaimana caranya di waktu weekend yang mereka mungkin ada yang libur dan lain sebagainya bisa menyempatkan diri untuk membaca. Karena salah satu misi kita kan kalau bisa 1 hari itu 1 jam membaca. Nah di minggunya itu kita membaca bersama. Nah itu. Iya. Karena kan banyak kegiatan juga ya Kak ya. Benar. Dan kalau kakak pribadi nih ya, sebenarnya kalau misalnya komunitas-komunitas baca gini, itu kira-kira cukup membantu gak dalam meningkatkan minat baca anak-anak muda zaman sekarang? Karena kan kalau lihat mungkin yang anak-anak SMA yang kupu-kupu jarang gitu kan Kak. Nah menurut kakak sendiri apa sih tantangan kira-kira untuk menumbuhkan minat baca? Apalagi kakak ngajar juga kan. Nah apa kalau siswa-siswa kakak gimana tuh? Oke. Jadi kalau kita merujuk ke tantangan, sebenarnya untuk menyatukan hobi yang sama itu pasti banyak tantangannya. Kalau kata kamu tadi untuk merujuk ke sekolah, itu ada program pemerintah sebelum belajar membaca 15 menit. Nah, jadi program itu saya memanfaatkan ketika membaca 15 menit yang diperintahkan oleh kementerian kita itu bukan membaca sebuah buku pelajaran, tetapi beralih ke buku-buku sastra, novel, cerpen, puisi. Nah, 15 menit itu untuk memantik rasa minat baca mereka dan melatih kosakata yang mereka akan kuasai, sedikit mendorong. Jadi karena dia tadi hanya diberikan waktu selama 15 menit, mungkin momen dia baca itu lagi konflik-konfliknya, dan dia setelah pembelajaran selesai pasti bakal balik lagi membaca buku itu. Nah itu salah satu prosesnya. Seru. Keren sih ya. Tapi benar Kak ya, kalau misalnya 15 menit awal jadi kita tumbuh rasa penasaran apa sih sebenarnya akhir dari cerita buku itu kan. Nah kalau misalnya kakak sendiri nih ya, misalnya lagi baca buku, butuh berapa paling lama nih, paling butuh berapa lama menghabiskan satu buku?
Kalau cuman sekedar membaca mungkin 2 jam 3 jam satu buku selesai. Apalagi bukunya yang tipis-tipis kayak gini. Nah cuman yang bikin lama itu adalah memahami isi bacaannya. Karena ketika kita hanya sekedar membaca, habis buku selesai. Tetapi ketika kita ingin memahami beberapa karakter tokohnya, mungkin beberapa konflik dari cerita-ceritanya, nah yang itulah yang menimbulkan rasa penasaran kita. Contoh, mungkin kita membaca pada bab 1, selesai nih baca bab 1, sejam 2 jam itu balik lagi ke bab 3. Nah kemudian di bab 3 itu ada beberapa karakter yang kita lupa, yang mengharuskan kita untuk kembali lagi ke bab 1 agar mengenang siapa tokoh atau karakter tersebut. Nah itu yang bikin lama membaca. Dan kan ngomongin teknologi nih kan Kak, kita kan teknologi semakin canggih nih, banyak juga aplikasi-aplikasi yang menyediakan tempat baca kan. Nah gimana sih Kak menurut Kakak kita beradaptasi dari komunitas ini beradaptasi dengan kemajuan teknologi? Karena kan tidak semuanya kalau apalagi anak-anak SMA untuk membeli buku yang harganya lumayan kan biasanya untuk anak-anak SMA. Nah gimana menurut Kakak untuk mengikuti dengan perkembangan teknologi itu? Oke. Jadi yang pertama mungkin kalau kita merujuknya pada teknologi, apalagi ke anak-anak, berarti yang pertama kali harus kita benahkan itu pertama perpustakaan sekolahnya dulu. Jadi buat sekolah-sekolah baik itu negeri ataupun swasta, kalau perpustakaannya tidak menimbulkan rasa minat untuk dikunjungi, itu bagaimana cara kita untuk memantik mereka agar membaca. Nah kalau perpustakaannya menarik dan lain sebagainya, itu bakal menimbulkan rasa di umur mereka untuk bermain ke perpustakaan. Nah dalam dunia digital atau era sekarang ternyata ada plus dan minusnya gitu. Minusnya kita ketika bermain digital mungkin lebih fokus pada media sosial, walaupun di dalam media sosial itu ternyata kita juga membaca gitu. Alhasil bukan membaca sebuah buku, kita scroll media sosial kayak Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah itu tantangannya, bagaimana caranya agar mengefisiensikan waktu tersebut. Berapa menit kita bermain HP dan berapa menit kita membaca buku. Namun ada keuntungannya juga, di mana digital ini ternyata mempermudah akses sebuah bacaan, baik itu novel, jurnal, artikel. Nah itu mudah diakses karena kehadiran digital. Yang tadinya mungkin kita kesulitan untuk mencari sebuah buku nih, dengan adanya digital kita bisa searching, oh buku ini ada dijual di sini, bisa dibaca di sini dan lain sebagainya. Oke, iya benar juga ya. Jadi kan sebenarnya memang perpustakaan sekolah mempengaruhi ya. Oke. Nah kalau misalnya dari Kakak nih ya, kalau aku lihat pernah menulis buku juga ya. Pernah. Nah buku apa tuh Kak? Itu buku novel sebenarnya. Buku novel, kalau judulnya kemarin bukan untuk hari ini. Jadi kalau kita merujuk pada kegemaran membaca, pasti yang muda-muda berpikirnya buku yang paling menarik itu biasanya romance. Apalagi orang itu baru pertama kali membaca, biasanya yang dicari-cari buku-buku romance. Nah alhasil karena sebenarnya tuntutan dari kuliah, ada yang namanya itu Sanggar Sastra, mata kuliah itu yang mengharuskan kita untuk menulis sebuah karya, baik itu cerpen, novel ataupun puisi. Alhasil buku itu tercipta, dibantu oleh beberapa dosen saya juga. Oke. Jadi berapa lama Kak? Awal mula dari ide sampai terbit itu berapa lama? 3 bulan untuk buku itu ya. Karena buku itu masih sifatnya bersambung. Nanti bakal ada jilid 2-nya gitu. Oke. Nah, itu banyak mungkin ya Kak ya yang mereka punya imajinasi untuk menulis buku. Nah, keterbatasan dalam penerbitan. Nah, boleh nggak share gimana sih untuk teman-teman yang di rumah mungkin dia ada naskah tapi kebingungan nih nerbitinnya gimana gitu. Oke. Ya, yang pertama kali harus kita lakukan itu membaca. Yang jelas membaca dalam artian konotasi ketika kita ingin merujuk pada sebuah penerbit, baca dulu syarat-syarat naskah yang bisa diterbitkan pada penerbit itu. Contoh mungkin sistem penulisannya, kemudian genre tulisannya. Nah kalau kita sudah tahu nih genrenya kemana dan mau akan dikirimkan ke penerbit mana, nah dari syarat-syarat itu bisa kita sesuaikan dengan tulisan kita nanti. Nah kalau kita hanya sekedar nulis, alhasil walaupun tulisan itu sudah selesai, kita bakal kebingungan mau mengirimkan naskah ini kemana, karena
belum pernah membaca syarat sebuah naskah itu harus diterbitkan gitu. Iya. Karena banyak juga yang nulis sekarang ada aplikasi-aplikasi kan yang untuk tempat menuangkan tulisan-tulisannya dan akhirnya kalau banyak peminatnya juga terbit gitu kan Kak ya. Dan kalau Kakak nih sebenarnya pengen nggak sih Kak jadi penulis? Karena kan pernah nulis buku nih atau kayak aduh pertama ternyata puas nih ya ada buku, pengen nerusin jadi penulis nggak? Kalau penulis pasti, karena saya ada sebuah prinsip di mana ketika saya ingin mengetahui sesuatu hal baik itu secara akademik ataupun yang lainnya, jika tidak ada di rak jual buku, itu berarti saya harus menulisnya. Wow, keren. Iya. Jadi memang bakalan terus ya, tapi mungkin bukan dijadiin profesi utama gitu ya. Dan memang Kakak juga ke seni ya, berarti dunia seni gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya nih Kak, kan ada yang beberapa zaman sekarang ini tulisan-tulisan dari video-video gitu kan. Nah pengen juga nggak sih Kak sebenarnya kalau misalnya buku kan harus effort juga kan, harus nggak coba juga di buat TikTok gitu Kak, buat video-video gitu? Dulu pernah, tapi mungkin kendalanya di waktu ya untuk merekam, ngeditnya dan sebagainya. Alhasil kalau nggak salah saya pernah upload di YouTube itu cuma 2 video. Jadi kayak podcast biasa yang tulisan saya sendiri, saya rekam sendiri dan saya edit dan upload sendiri gitu. Iya. Itu terakhir 2018 kan. Udah lama banget. Udah lama ya, udah 6 tahunan ya. Tapi aku lihat di Instagram Kakak bagus-bagus loh puisi-puisinya. Iya banyak juga kan nulis puisi-puisi gitu kan. Followersnya udah banyak Kak ya. Udah berapa ya? Udah 12.000 ya. Keren. Emang seneng ini ya nulis-nulis kayak gitu Kak. Iya, karena kadang terlintas entah itu lagi berkendara, lagi makan. Nah, daripada isi kepala ini tidak dituangkan, mending tulis, tek upload. Nah, terlepas ada yang suka atau tidak, ada yang membacanya atau tidak, yang penting kita sudah menuliskan apa yang kita mau. Iya. Gitu. Benar. Tapi ada beberapa orang Kak ya, yang mungkin dia bisa nih nulis, tapi nggak punya rasa percaya diri untuk mempublishnya. Nah, gimana tuh Kak? Menurut Kakak? Itu sebenarnya fungsi orang-orang yang biasanya ada akun 2. Jadi kayak Instagram ada second akun gitu kan. Nah, di akun satu kadang mereka nulis apa yang mereka mau gitu. Kadang di dalam HP-nya penuh dengan catatan-catatan, entah dia aktivitas sehari-hari, entah rasa yang dia hadapi pada saat itu, dan dia menemukan solusinya sendiri. Kalau saya bisa bilang dia tuh curhat pada diri dia sendiri. Kalau dulu kita harus menghadap cermin, kalau sekarang kita bisa menuliskan apa yang kita mau gitu. Ini terakhir nih kan Kak, biasanya penulisnya ada beberapa tipe kan. Ada yang mereka yang ya selintas langsung tulis, ada juga dia nulis cuman untuk apa ya, ngebuka hatinya aja. Jadi dia nulis itu gambaran hatinya, jadi kalau misalnya dia lagi happy ya tulisannya happy kayak gitu. Nah kalau Kakak sendiri kayak gimana Kak? Kalau saya tergantung. Jadi kalau moodnya nulis tentang romance, ya saya nulis romance. Tapi kalau nulis dengan keadaan, saya nulis keadaan. Jadi apa yang terlintas saja gitu. Walaupun beberapa orang tuh yang paling banyak di sosial media itu kan pasti tentang perasaan, paling banyak gitu daripada dibandingkan yang lain-lain. Nah, perasaan ini ada 3 hal yang bisa kita petik sebelum kita menulis. Yang pertama apa yang kita pikirkan, kemudian yang kedua apa yang kita lihat, dan yang ketiga apa yang kita dengar. Kadang teman-teman tuh kan sering curhat nih sama kita, biar dia sadar kita bikinkanlah sebuah tulisan. Alhasil kita baca, Kak, kayak saya banget tulisan ini. Alhasil di screenshot mungkin dijadikan story oleh dia gitu. Iya. Jadi kan belum tentu berarti ya. Misalnya Kakak lagi happy bisa aja buat yang sedih gitu ya. Oke. Nah, terakhir pesan untuk teman-teman semua, siapa tahu yang masih malu-malu baca buku di ruang publik, boleh nggak Kak kasih ke teman-teman semuanya? Jadi halo semuanya dimanapun kalian berada, apalagi kalian hobi membaca, baik itu baca apapun itu, terkhusus buat buku. Jadi kalau kalian sekarang masih merasa sendirian dalam membaca, ada satu hal yang harus kalian lakukan, bahwasanya cobalah untuk cari teman membaca.
baik itu teman yang notabene tidak hobi baca ataupun yang sudah lebih jago membaca gitu. Karena yang bikin kalian bosan membaca itu kalian membacanya terlalu sendirian. Marilah gabung di beberapa komunitas buku di Palembang. Salah satunya ada Palembang Book Party, ada Kelana Book Club, ada Giat Baca, ada buku-buku Linda. Pilihlah salah satu dari organisasi-organisasi itu. Karena ketika kalian ingin menghadapi sebuah kejenuhan, maka mungkin beberapa komunitas itu ada solusinya. Oke, keren. Jadi kesimpulan kita pembicaraan hari ini, sebenarnya kamu tuh suka baca nggak sendirian, sebenarnya banyak. Jadi coba-coba cari di Instagram aja beberapa komunitas yang bisa jadi ladang tempat untuk kamu berbagi cerita juga gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ria di Oya sudah berbagi inspirasi ya. Senang sekali rasanya berbagi. Ternyata memang banyak anak-anak muda yang suka membaca gitu ya. Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman, buat pengen tahu tentang Palembang Book Party bisa langsung ke Instagramnya Kak ya. Di apa tuh Kak Instagramnya Kak? Instagramnya Palembang Book Party @plbbookparty. Oke. Nanti kegiatannya setiap hari Minggu Kak ya. Setiap hari Minggu. Bisa langsung pantengin aja di Instagramnya ya. Dan untuk mau tahu info kursus bisa langsung di Instagram @palkomtek.opimall dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Palkomtek Opimall ya. Oke, saya Meita host hari ini bersama Kak Oyat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.